Superflu di Indonesia sendiri itu pertama kali ditemukan di bulan Agustus untuk Sumatera Selatan. Di bulan Oktober itu ada 4 kasus, kemudian di bulan November itu ada 1 kasus. Kalau untuk mengatakan itu bahwa superflu itu kita dapat dari laporan laboratorium rujukan, gejalanya yang lebih berat, bagian kasus itu disertai dengan sesak napas. Tribuners, beberapa waktu ini, tepatnya sejak akhir tahun 2025, warga Indonesia dihebohkan dan diresahkan dengan beredarnya sebuah penyakit yang disebut sebagai superflu. Nah, superflu ini tercatat sudah terjadi sebanyak 62 kasus dan 5 diantaranya terdeteksi berada di Provinsi Sumatera Selatan. Lantas seperti apa penyakit superflu ini? Apakah sama dengan flu pada umumnya? Seperti apa ciri-cirinya dan penanganan medis yang harus dilakukan? Saksikan informasi selengkapnya hanya di program Saksi Kata. Bu, bisa dijelaskan nih terkait tentang kasus superflu ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Linda. Memang saat ini untuk kasus superflu, khususnya di Sumatera Selatan, sedang banyak dibicarakan. Kita ketahui bahwa memang untuk superflu ini sendiri adalah istilah yang populer di masyarakat untuk menyebut varian influenza baru yang biasa kita sebut dengan influenza A, subclase K, yang sedang dipantau karena dia memang memiliki penularan yang lebih cepat dengan gejala yang lebih berat. Jadi ini bukan istilah medis, namun digunakan untuk mudah dipahami oleh publik. Kalau apa sih Bu yang membedakan dengan flu yang biasa gitu? Ya, dia membedakan dengan flu biasa itu terkait dengan cara penularannya yang lebih cepat, gejalanya yang lebih berat, juga respon tubuh terhadap varian flu ini sendiri. Bisa diinfokan Bu, gejala yang kita katakan superflu ini seperti apa sih gejala-gejalanya gitu? Ya, untuk gejala superflu ini sendiri seperti dia demam tinggi, sakit tenggorokan, batuk pilek, nyeri otot dan seluruh tubuh, juga adanya sebagian kasus itu disertai dengan sesak napas. Kalau untuk proses penularannya sendiri ke pasien itu seperti apa sih Bu? Penularannya sama seperti flu pada umumnya, dia melalui droplet dan batuk yang menyebar di udara, kemudian kontak erat dengan pasien dan menyentuh benda atau menyentuh benda yang terkontaminasi oleh virus itu. Itu Bu, dampaknya yang terjadi jika seseorang terpapar flu itu seperti apa? Dampak itu maksudnya dia yang dirasakan ya? Oh, yang dirasakan oleh pasien dari superflu itu. Efek dari superflu itu. Efek dari superflu itu ya seperti gejala flu umumnya, itu tadi sudah saya sebutkan, seperti batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot, dan sebagian besar kasus dia ada sesak napas. Nah, tapi kalau dia sembuh itu nggak ada dampak yang lainnya gitu ya? Efek gitu nggak ada ya? Nggak ada. Nah Bu, kalau di kita kan ada 62 kasus varian influenza yang se-Indonesia ya Bu ya. Nah, maksudnya itu kan Indonesia secara umum itu kondisinya seperti apa Bu? Apa masih terpantau tertangani dengan baik atau apa itu secara umumnya? Kalau untuk kasus superflu saat ini tetap kita pantau melalui sistem surveillance yang terintegrasi. Itu pelaporannya melalui aplikasi SKDR yang tiap minggu selalu petugas kita di Dinas Kesehatan, juga puskesmas dan rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan terus tetap melakukan pemantauan dan kewaspadaan. Kita keterangan yang ya. Kalau berdasarkan keterangannya, kalau disurveikan ada 5 nih yang sudah terdeteksi pada Oktober. Nah, itu bisa diinfokan Bu, itu tuh kapan terjadinya dan apa sudah positif superflu atau seperti apa kronologinya itu? Untuk superflu di Indonesia sendiri itu pertama kali ditemukan di bulan Agustus
di tahun 2025. Kemudian untuk Sumatera Selatan itu kita mendapatkan data superflu itu di bulan Oktober itu ada 4 kasus, kemudian di bulan November itu ada 1 kasus. Yang 5 tadi Bu, itu anak-anak dan dia asalnya dari mana? Berdasarkan informasi dari RSMH, itu kalau untuk pasien superflu itu yang 5 kasus itu dia terdiri dari anak-anak, dewasa, dan lansia. Asalnya berasal dari kota Palembang dan di luar kota Palembang. Kondisinya sekarang sudah Alhamdulillah semuanya sudah tertangani dengan baik, sudah sembuh, dan untuk superflu ini tetap kita pantau. ada nggak sih level-level untuk yang terkena flu itu yang sampai akhirnya harus dibawa ke rumah sakit gitu Bu? Yang terkena. Oh ya, kalau untuk ke rumah sakit, jika pasien itu mengalami demam tinggi tidak turun selama 3 hari, kemudian sesak napas, nyeri dada, kondisinya memburuk atau memiliki penyakit komorbid seperti penyakit jantung dan penyakit saluran pernapasan lainnya. Oke, nah Bu, jadi ketika menyimpulkan itu jadi superflu itu tahapannya seperti apa? Diambil sampel atau seperti apa Bu? Akhirnya ini superflu gitu. Oh gitu. Ya, kalau untuk tupoksi Dinas Kesehatan itu kita hanya memantau. Kalau untuk mengatakan itu bahwa superflu itu kita dapat dari laporan dari laboratorium rujukan, itu di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Jadi petugas di sana begitu pasien datang di RSMH itu diperiksa, dilakukan tata laksana influenza, itu diambil sampelnya nanti dikirim ke laboratorium rujukan, diperiksa di laboratorium. Dari hasil pemeriksaan laboratorium itu ditemukanlah varian baru ini. Nah, di Sumsel turut ada nih. Itu kira-kira faktornya yang menimbulkan apa? Apakah memang kondisi geografis kita juga bisa masuknya superflu atau seperti apa? Ya, untuk faktor resiko kita terkena superflu itu terkait imun tubuh atau daya tahan tubuh kita yang lemah, itu virus mudah sekali masuk. Jadi kalau untuk virus influenza itu superflu ini apabila daya tahan tubuh kita lemah, terus tidur kita kurang, makan bergizi kita kurang, kemudian kita tidak melakukan PHBS, nah itu virus influenza ini gampang masuk ke dalam tubuh. Kalau terkait kondisi cuaca juga mempengaruhi ya? Ya, untuk influenza ini memang dia mengalami peningkatan atau lonjakan kasus itu terutama di akhir-akhir tahun, itu di musim penghujan atau musim dingin yang akan mengakibatkan peningkatan kasus. Bu, ketika pasien ini didiagnosa terkena superflu, apa sih yang harus dilakukan gitu? Pasien itu dia berobat dulu ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke rumah sakit atau puskesmas, dan begitu dia terdiagnosis influenza A super K, akan dilakukan perawatan dan pengobatan sesuai dengan gejala. Nah, nanti dia harus ngikutin dari yang resep gitu juga ya? Iya. Biasanya tuh ada ini nggak Bu? Estimasi kalau COVID misal 1 minggu, kalau itu estimasinya umumnya berapa lama sih bisa sembuh gitu? Kalau untuk virus pada umumnya dia 5 hari itu sembuh dengan sendirinya apabila daya tahan tubuh atau imun kita kuat. Nah, kalau misalnya dia sudah dirawat di rumah sakit, itu akan dilakukan tata laksana sesuai dengan penyakitnya. Mungkin bisa 5 hari atau lebih tergantung dari gejala yang diderita. Lalu bagaimana untuk orang yang belum terpapar supaya pencegahan tidak terpapar? Ya, kalau untuk kita terutama masyarakat Sumsel supaya kita tidak terpapar oleh virus ini, kita itu tadi tetap jaga PHBS, perilaku hidup bersih sehat,
jaga daya tahan tubuh, juga jaga lingkungan, serta dapat kita lakukan vaksinasi influenza yang bisa didapatkan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Sorry, agak bertanya, Bu, bagaimana sih Bu kalau untuk super flu ini jika nggak ke rumah sakit, apa bisa ditangani di rumah sendiri dengan apa sih sarannya itu? Ya, kalau kita terkena super flu tapi tidak mau ke rumah sakit dengan gejala ringan, kita bisa merawat diri sendiri di rumah dengan melakukan istirahat yang cukup, memperbanyak asupan cairan, juga minum obat sesuai dengan anjuran dari tenaga kesehatan. Ini juga ada yang selain tentang yang edaran untuk puskesmas rumah sakit untuk kesiapsiagaan super flu itu seperti apa? Sekarang diinfokan gitu. Oh ya, boleh. Untuk super flu ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan juga sudah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 400.784/Kes/7/2026 perihal kewaspadaan dini dan pemantauan terhadap penyakit influenza A H3N2 subclade K. Surat edaran ini kita tujukan untuk seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan, Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kota seluruh Provinsi Sumatera Selatan, dan juga untuk Kepala Puskesmas dan FKTP se-Provinsi Sumatera Selatan. Isi dari surat edaran ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan kesehatan. Pada intinya, tupoksi masing-masing seperti kita memantau perkembangan situasi dan informasi terkait kejadian ISPA, pneumonia melalui kanal resmi pemerintah dan WHO. Kedua, meningkatkan sistem kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ilisari atau pneumonia atau COVID-19 melalui laporan rutin SKDR dan surveillance sentinel ilisari. Ketiga, jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan surveillance berbasis kejadian atau di aplikasi SKDR, atau bisa juga melalui WA 0877 7759 1097. Keempat, selalu berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk penanggulangannya. Kelima, tetap menjaga kesehatan bagi seluruh petugas kesehatan. Keenam, dan terakhir ini kita meningkatkan promosi kesehatan kewaspadaan influenza di masyarakat seperti kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau hand sanitizer, kemudian menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di tempat keramaian, dan terakhir, segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami infeksi saluran pernapasan dan ada kontak dengan faktor risiko. Demikian isi dari surat edaran tersebut. Closing statement-nya ini imbauan untuk masyarakat seperti apa? Ya, kalau untuk himbauan masyarakat sendiri, kami menghimbau masyarakat untuk tenang dan tetap tidak panik. Situasi masih terkendali dan terus kami pantau. Pencegahan super flu pada prinsipnya sama dengan flu biasa, yaitu menjaga kebersihan, memakai masker pada saat sakit, dan menjaga daya tahan tubuh.